Kami bawa hati kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Haleluya. Tuntun kami selalu Tuhan untuk hidup di dalam jalan kebenaran dan terang-Mu Amin. Tuhan. Amin Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Yes. Turunkan Roh Kudus membimbing hidup kami. Amin. Agar kami layak hidup di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Karena itulah kerinduan yang terdalam yang dari dalam hati kami. Yes Lord. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu dan kebenaran. Ya Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kau ubahkan kami. Haleluya. Kau jamah dan lawas setiap hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara, Allah punya rencana. Rencananya adalah kita nanti bisa masuk kerajaannya dan kita bisa bersahabat. Bersahabat artinya berhenti dari semua penderitaan, berhenti dari penyakit, berhenti daripada saudaraku yang namanya pertentangan, peperangan. Bukankah kita hidup dalam dunia ini penuh dengan air mata? Mengapa, Sku? Karena dosa. Ya. Nah, oleh karena itu perlu dipulihkan dan cara pemulihan itu tahap demi tahap demi tahap. Seperti Tuhan ya, memulihkan bumi ini. Dulu Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Saya percaya pasti baik, pasti indah. Tapi ayat kedua berkata, saudara membaca di sini, bumi tidak berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Saudara, kenapa terjadi demikian? Karena iblis merusak. Sehingga bumi tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Begitu juga waktu kita lahir. Begitu kita lahir, setan sudah mulai mengincar. Ya, lalu orang itu mulai dirusak dengan pikiran, perasaan, kehendak yang salah. Sehingga apa? Sehingga rasa hidup ini kosong, tidak berbentuk. Sehingga banyak orang kadang-kadang ingin mati. Kenapa, Sku? Karena dosa. Nah, bumi kita juga pernah begitu, Sku, dirusak oleh iblis. Ya. Sehingga bumi kita ini tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Itulah keadaan ya yang membuat hidup ini tidak menyenangkan. Tapi perhatikan, ada kata dan, tidak berhenti. Allah kalau melihat manusia rusak, Allah tidak tinggal diam. Ya, maka ayat ketiga berkata, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, saudara, Allah ingin memulihkan. Dulu bumi dipulihkan. Itu sebagai gambaran bahwa bumi saja yang begitu besar bisa dipulihkan. Apalagi kita, ciptaannya juga.
Kalau Allah bisa memulihkan bumi yang besar ini, Tuhan pasti juga bisa memulihkan kita. Caranya Roh Allah melayang-layang. Caranya Allah berfirman. Dan kalau kita dengar dengan sungguh-sungguh Roh Allah yang sedang melayang-layang di tempat ini, waktu kita memuji, Tuhan pasti hadir. Dan kalau Tuhan hadir, lalu dia mengadakan yang namanya pemulihan demi pemulihan. Saya yakin, saudara yang luka hati, yang punya penyakit, apa saja, kalau saudara mau dengar firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu sanggup memerdekakan kita. Haleluya. Tuhan kata, the truth shall make you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya dimerdekakan dari rasa takut. Dari sejak kecil penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan merdekakan. Dari pikiran-pikiran yang kotor. Dari hidup yang tidak benar. Saudara, semua kita bisa mempunyai pikiran yang tidak baik. Tapi Tuhan menyucikan. Ya, saudara, bulan ini kita berbicara pemulihan itu melalui pemisahan. Ya, air laut itu begitu banyak. Bagaimana air laut yang tidak bisa diminum bisa menjadi air yang bisa diminum? Ada negara-negara yang mengubah air laut. Tapi apakah mereka bisa mengubah seluruh laut? Tidak mungkin, betul? Bagaimana caranya? Ya diambil air laut itu, ya. Jadi sebagian kecil dari air laut itu diambil, lalu diubah, bisa. Mahal tentu prosesnya, tapi bisa. Demikian juga, kalau hidup kita ini mau dipulihkan oleh Tuhan, maka tidak ada jalan lain, saudara mesti dipisahkan. Dari apa? Dari persekutuanmu dengan kumpulan orang-orang yang engkau dahulu berkumpul. Ini wajib. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mesti berpisah dari persekutuan kita. Ya, dan oleh pekerjaan roh dan firman, nanti sudah bisa dipulihkan. Seperti Bapak Abraham, Tuhan kata apa? Keluar kamu. Betul? Dia dulu di mana? Di tanah Ur Kasdim, Babel, yang sekarang disebut Irak. Lihat Irak sekarang. Wah, itu masalah. Terus Babel di situ. Itu namanya Babel. Saudara tahu sekarang ini, bulan depan kita berbicara bagaimana iblis itu akan membuat satu gerakan yang sangat menakutkan. Dan gerakan itu adalah, saudaraku, yaitu gerakan manusia. Dan sekarang ini sudah mulai terjadi gelombang ini. 3 juta manusia mengungsi. Ya, bayangin itu di Syria. 3 juta. Separuh penduduk Syria sudah pergi. Bayangin. Ya, mereka kemana? Lari. Waduh, gelombang manusia. Dan saya melihat ini yang Alkitab tuliskan. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Bulan depan kita akan mendengar bagaimana si jahat iblis itu, naga itu, ular itu mengaduk-ngaduk dunia ini. Seperti sudah lihat itu naga. Naga itu di mana tempatnya? Air. Makanya disebut dalam bahasa Tionghoa Hai Leong Ong. Hai itu laut, Leong itu ya naga, Ong itu raja. Jadi iblis itu rajanya apa? Laut. Tapi bukan laut-laut Pasifik,
laut manusia. Dan dia akan goncangkan. Wah, sekarang ini terjadi kok kegoncangan. Ini negara Inggris lagi ketakutan bukan main. Siaganya siaga 4. Mereka kasih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi siaga 4. Mendekati top. Dunia kita ini sekarang penuh dengan kecemasan. Kenapa bisa begitu? Amerika pun cemas. Kenapa? Ada tentaranya yang ikut di situ. Ya. Saudaraku, jadi orang-orang yang masuk kelompok yang wah seperti itu. Wow. Mari kita baca bagaimana cara Tuhan memisahkan. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Semua membacakan dari layar ini. Semua membacakan. 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kitab Kejadian itu merupakan blueprint. Blueprint. Master plan dari Allah. Jadi kalau kita melihat kitab Kejadian, walaupun itu berbentuk cerita, tapi mempunyai makna-makna rohani. Ya, dan di sini katakan Allah berfirman, yang pertama tadi jadilah terang. Itu hari pertama. Hari kedua jadilah cakrawala. Untuk apa? Memisahkan. Memisahkan apa? Air dari air. Air itu dalam Alkitab gambaran kumpulan manusia. Ya. Jadi kita mesti berpisah dari kumpulan manusia yang banyak, kita berpisah. Kenapa? Karena kita ini disebut gereja. Apa itu gereja? Dipanggil keluar. Kata gereja itu artinya dipanggil keluar. Jadi kita ini mau dipanggil keluar. Kata Tuhan, kamu pisah dulu. Nanti saya akan pulihkan kamu. Jadi kita mesti berpisah dengan gaya hidup dunia. Dari pemikiran orang dunia. Dari cara mereka mencapai tujuan. Kita harus berpisah. Kita mesti beda. Jangan sama. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah, yaitu laut, dan air yang di atas. Apa itu? Uap air. Lalu naik jadi awan, betul? Awan itu apa? Air juga, betul? Tapi ada air laut, ada awan. Nanti kalau awan sudah ngumpul banyak, terus turun apa? Hujan. Bisa diminum? Bisa. Jadi Allah melakukan pemisahan secara besar-besaran, penyulingan. Ya, mahal loh ya. Saudara minum air itu, air suling mahal enggak? Mahal. Ya, saudara. Nah, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Dan kata langit, saudara, kata cakrawala itu berarti, kata cakrawala itu artinya broad, jadi lapang. Ya, kata cakrawala sendiri berarti lapang, dan lapangnya itu dari kata aslinya itu mempunyai konotasi. Lapangnya itu melalui tempaan. Ya, contohnya kalau saudaraku emas segumpal gini ditempa, jadi lapang. Ya, jadi luas. Tapi melalui tempaan. Jadi Tuhan itu pakai kata-kata, cakrawala itu seperti itu. Itu mempunyai makna, arti hidup. Bagaimana hidup kita ini mesti mengalami tempaan.
Minggu ini kita bicara tentang perpisahan membuat kelapangan. Ya. Yang disebut tadi langit. Saudaraku. Jadi kalau sudah disebut cakrawala itu artinya luas. Tapi melalui tempaan, dan itu disebut langit. Haleluya. Heaven. Wah, siapa nggak suka nama heaven? Ya, langit, saudaraku. Nah, tujuan khotbah ini adalah saudara mesti berpisah dari hidup duniawi. Jadi jangan mengikuti gaya hidup orang dunia. Saudara mesti berani pisah. Ya. Jadi kalau sudah berani pisah, nanti Tuhan akan membuat hidupmu itu jadi lapang. Karena itu kalau kita bertengkar biasanya yang satu dianjuri, ayo toh lapang dada. Lapang dada bukan artinya orang yang wow, Superman, superhero, bukan. Tapi hatinya ini loh, lapang. Nah kalau hatimu ciut, suka apa? Sesak, betul? Sedikit problem, sesak. Kalau hatimu lapang, saudara bisa ngatasi masalah-masalah, masih ada tempat, enggak apa-apa. Tapi kalau hatimu ciut, wih, problem sedikit, masalah. Ya, karena itu saya melihat orang-orang yang keburu menikah sebelum karakternya diubah, bikin banyak masalah dalam rumah tangga, berkelahi, ribut. Nah, dia belum ditata hidup ini. Nggak gampang loh menikah itu, kalau nggak punya hati lapang. Benar tidak? Tidak gampang saudara punya perusahaan, lalu pegawainya banyak, nggak gampang. Makin sulit. Paling gampang ya buka sendiri, dijaga sendiri warung. Ada problem? Nggak ada. Tapi coba bikin usaha yang besar. Ada problem? Banyak. Benar? Yang inilah, yang itu, yang gondol lari lah, yang bikin bon palsu lah. Wah, sudah banyak. Nah kalau sudah tidak mempunyai hati lapang, mana bisa? Tidak mudah. Kita ingin besar, tapi hati kita nggak besar-besar. Ya nggak bisa. Saudara. Nah, air yang di atas cakrawala itu tadi disebut suku. Karena apa? Mengalami proses. Jadi kalau Tuhan kata jadilah terang hari pertama, itu bukan matahari, jelas bukan. Kenapa? Karena hari keempat baru Tuhan kata matahari, bulan, bintang. Jadi kalau gitu terang pertama itu apa? Terang pertama itu kehadiran Allah. Allah itu terang adanya. Buktinya nanti kalau kita hidup nanti, Tuhan akan ubah bumi kita ini menjadi langit dan bumi yang baru. Jadi bumi kita ini nanti akan dibakar oleh Tuhan. Habis. Tuhan kasih langit dan bumi baru, tidak ada matahari. Sekarang ada matahari. Lain kali nggak ada matahari. Sekarang ada laut. Lain kali Tuhan bikin langit dan bumi baru, nggak ada laut. Nanti saudara baca itu semua dalam kitab Wahyu. Jelas, dua ini yang nggak ada. Nggak ada matahari, bulan, bintang, nggak ada. Karena Allah jadi terang nanti. Dan tidak ada laut. Yang ada sungai-sungai, danau. Wah, bagus sekali. Ya, saudara. Jadi air yang di atas cakrawala itu mengalami proses terang. Oleh karena terang, lalu saudaraku mulai menguap. Ya, karena di mana ada terang mesti ada apa? Kalau ada terang mesti ada apa?
panas. Betul? Mana ada terang tanpa panas? Enggak ada. Ya, semua yang terang mesti panas. Nah, saudara, begitu ada terang, lalu terjadi proses penguapan, perpisahan air dari air, dan air yang di atas itu mengalami proses terang. Tapi air yang di bawah cakrawala itu mengalami sinar terang, tapi tidak mengalami proses terang. Jadi banyak anak Tuhan mengalami sinarnya Tuhan. Aduh, aku ke gereja dikasih firman terang saya. Oh gitu toh. Tapi saudara tidak mau diproses. Kalau tidak mau diproses, ya balik lagi nanti. Dan itu banyak orang yang dengar di gereja, dengar puluhan kali, tidak pernah berubah. Kenapa? Karena tidak mau ditempa, tidak mau diproses. Firman Tuhan itu dahsyat. Saya percaya orang yang biasa-biasa bisa diubah jadi luar biasa. Kita baca di Alkitab. Siapa Daud? Gembala. Siapa Yusuf? Gembala. Gembala itu kelas paling rendah. Kalau sekarang ya nelayan itu. Tapi Tuhan bisa proses. Naik. Hebat. Siapa Mordekai? Kalau kita baca, satpam, penjaga, ya pintu gerbang raja. Tapi dia bisa menjadi orang kedua di dunia. Kenapa, Sku? Karena proses dari Tuhan. Saya percaya, Sku, kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, pemisahan membuat cakrawala dan dinamai apa tadi? Langit. Kata langit itu artinya menjadi tinggi sekali. Luhur. Wih. Mau jadi tinggi sekali, amin. Itu namanya Tuhan mau upgrade, saudara. Katakan amin. Saya mau di-upgrade. Amin. Di-upgrade apa? Hatimu. Wah, hatimu itu jadi lain gitu. Ya. Jadi moralmu makin tinggi. Lihat sekarang, moral manusia makin seperti apa? Binatang. Tambah lama, tambah seperti binatang. Gigit-gigitan, iya, nerekam, ya saya lihat binatang itu. Sekarang orang bunuh kok enak ya, setinggi nyembelih ayam aja. Tapi itulah fakta. Tambah lama orang itu mengalami degradasi, turun. Ya, pemisahan air membuat adanya cakrawala, dan cakrawala itu disebut oleh Tuhan langit, samayim. Ya, samayim berarti tinggi sekali. Haleluya, bukan tinggi, tinggi sekali. Ya. Jadi Tuhan mau promosikan setiap orang. Tuhan kata apa? Barang siapa mau apa? Merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah itu. Nah, merendahkan diri itulah namanya saudara ditempa. Nah, gak enak itu. Tapi kalau kita mau ditempa, lihat hasilnya luar biasa. Oleh karena itu mari kita belajar dari pengalaman seorang yang luar biasa, ditempa oleh Tuhan melalui macam-macam hal. Lalu dia mengalami yang terakhir tadi, lapang. Langit, lapang. Ya, kalau sudah keluar, ya lihat, aduh, ke atas itu lapang.
Tapi kalau lihat ke bawah, sesek rasanya. Apalagi kalau rumahnya gubuk. Ya. Aduh, kok ciut. Tapi coba keluar dari gubuk, lihat ke langit. Lapang nggak? Lapang, walaupun gubuk. Keluar sebentar, beda. Langit. Lapang, luas. Hatimu mesti begitu. Jangan terus terkontaminasi dengan hal-hal yang dibawa ini. Saudara bisa sesek rasanya. Karena itu orang bisa sakit ini, sakit itu. Kenapa? Karena sesek. Ya, kepikiran itu kan gitu ya. Membuat saudara sesek, stres. Nah, kata stres itu kan sesek. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 22, tapi kita baca ayat 1 sampai 6 lebih dulu cerita ini ya. Tolong bacakan ayat 1. Anda semua membacakan, buka suara ayat 1, nanti saya akhiri dengan ayat 6 bergantian. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Saudara, ayat ini berkata, pada zaman Abraham ada kelaparan. Pada zaman anaknya Ishak ada kelaparan. Betul? Pada zaman Yakob ada kelaparan enggak? Ada juga, makin hebat. Betul? Sampai suku anak-anak Yakob itu pergi ke Mesir. Betul? Dan kalau sudah baca ceritanya panjang, itu Yusuf menjadi orang kedua di dunia. Kelaparan pada zaman Yusuf itu 7 tahun. Ini paling panjang. Nah, semacam itu, gambaran itu. Kelaparan itu susah enggak? Susah. Kering, lapar. Nah, itu menunjukkan Bapak Abraham itu bapaknya orang percaya. Ishak juga mengalami kelaparan. Yusuf, zaman Yusuf juga ada kelaparan. Tapi kelaparannya paling panjang. Itu menunjukkan dalam dunia ini penderitaan itu, kelaparan itu penderitaan. Tambah lama tambah memuncak. Tambah lama tambah sulit. Dan itu fakta. Ya. Jadi yang pertama, proses pertama bagaimana Allah mau memisahkan saudara, yaitu melalui proses kelaparan. Ya. Oleh karena kelaparan lalu terjadi hijrah. Bapak Abraham dulu juga karena kelaparan lalu dia hijrah. Tapi hijrahnya salah dia. Bapak Abraham kemana? Ke Mesir. Karena itu sekarang Ishak, waktu dia mengalami kelaparan, Tuhan kasih tahu, jangan turun ke Mesir. Ingat tol, papamu dulu mendapat kesulitan. Kesulitannya apa? Kalau dia ke Mesir, memang dia ada problem istrinya mau diambil Raja Firaun, tapi nggak jadi, lalu malah dikasih budak-budak. Lah, di antara budak-budak itu ada siapa? Hagar.
Dikasih oleh Raja Firaun. Dan Hagar ini jadi rival daripada istrinya Bapak Abraham, Sarah. Yang sekarang sekarang problem dunia. Saudara tahu problem dunia sekarang itu gara-gara dulu Bapak Abraham itu mendapat Hagar itu. Oh, jadi masalah dunia sampai sekarang. Jadi kita melihat kelaparan itu kadang-kadang alat Tuhan. Memang itu cara Tuhan untuk menghasilkan satu sifat yang penting bagi kita. Apa itu? Rendah hati. Ulangan 8 ayat 3. Ini saya gambarkan gambar latar belakang Musa. Musa keluar dari negeri Mesir. Saudara. Lalu keluar dari negeri Mesir, Tuhan lewatkan apa? Padang gurun. Ulangan 8 ayat 3 mengatakan, ingatlah perjalananmu yang melalui padang gurun, di mana kamu mendapat kesulitan dengan maksud. Nah itu kata Tuhan, dengan maksud merendahkan hatimu. Makanya kalau saudara ada problem, entah penyakit, entah problem keluarga, entah apa, tentu Tuhan punya maksud. Dan maksud yang paling nyata itu adalah merendahkan hatimu. Supaya kita itu nggak sombong. Biasanya kalau orang sudah sombong, Allah izinkan masalah terjadi. Ya kadang-kadang saya melihat orang ya sehat-sehat, kena masalah sedikit. Dah. Gara-gara cuma sedikit. Ya. Rekan pendeta, dia kata, wah Pak Bekti, saya dites. Ini pembuluh darah ini pakai alat yang canggih untuk melihat pembuluh-pembuluh darah di mukanya, dari otak. Dia bilang, wah saya dites ini pembuluh-pembuluh darah saya yang halus-halus di sini ini. Semua banyak plaknya. Plak itu putih-putih yang dulunya nggak ada waktu bayi. Tapi oleh karena kita makan, apalagi kalau saudara makan soto babat misalnya. Ya makanya hati-hati itu ya, jangan enak waduh, enak gaji itu enak, betul nggak sih? Coba kalau saudara makan daging yang banyak gajinya, lalu saudara makan gitu, kalau nggak panas, saudara di mulutmu ada rasa apa sih? Apa itu bahasa Jawanya? Hah? Andal, ngendal, ngendal jadi gudal ya. Betul nggak? Nah di sini aja bisa ngendal jadi gudal, apalagi di pembuluh darahmu, betul? Nyantol di situ, plak. Nah bahaya kalau plak itu ucul, lepas di pembuluh darah ke otak. Otak ini lebih kecil lagi, nyumbat, plak. Begitu nyumbat, saudara. Hilang, kacau, stroke, makanya terus bisa lupa, bisa mati sebelah, bisa merot. Itu gara-gara itu. Ya, saudara, jadi problem kecil aja membuat orang keok. Saya berkata, iya ya, kita ini mesti sama Tuhan itu hati-hati. Ya, kalau Tuhan nyelentik sedikit, dah, saudara bisa hilang keseimbanganmu, hidupmu. Ya, karena itu jangan sombong. Kita butuh apa? Anugerah, anugerah. Baik kesehatanmu itu anugerah.
Ya, ada orang yang saya ngomong, aduh kamu ini punya segala-galanya, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Aduh, kasihan. Saya kalau melihat dia makan, waduh, saya berkata mending saya. Saya masih bebas semua, tapi saya nggak mau makan yang tadi itu ngendal itu. Walaupun bebas, jaga, ya, saudara. Nah, apa kata Tuhan? Kelaparan itu membuat perpisahan. Bapak Ishak pergi ke Gerar, lalu Tuhan pesan, kamu tinggal sebagai orang asing. Nah, orang asing itu adalah orang yang terbatas. Betul? Orang asing boleh nggak ikut pemilu? Nggak boleh. Boleh nggak dipilih jadi presiden? Ya nggak boleh. Ya. Dan bayar ini, bayar itu, bayar pajak, diawasi. Betul nggak? Boleh nggak kerja sebebasnya? Nggak boleh. Jadi kita ini harus menyadari itu, kita ini orang asing di muka bumi. Karena itu kalau saudaraku tidak boleh ini, kata Tuhan tidak boleh, ya sudahlah, itu orang asing namanya. Orang asing itu tidak boleh menggunakan hak sebebas-bebasnya pakai dunia. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti orang dunia. Wah, makan, minum, pesta pora, kawin, cerai, kawin. No, jangan. Kita mesti beda. Hak kita dibatasi. Kita tidak boleh maki seperti mereka. Waduh, omongannya nggak karuan. Nggak boleh. Ini orang asing. Ya. Kenapa kita jadi orang asing? Karena taat firman. Jangan kamu ke Mesir. Ya dah, tadi katakan jangan kemana? Ke Mesir. Jadi kita ini jangan ikuti gaya dunia, begitulah. Ya, kamu jangan ikuti gaya dunia. Kalau orang dunia boleh cerai, kamu jangan dong. Kamu ini orang asing, terbatas. Tahan diri. Kamu orang asing, sebentar saja nanti kita kembali ke sorga. Nah, percayalah bahwa janji Allah itu benar adanya. Tinggallah sebagai orang asing, maka aku akan apa? Menyertai engkau dan memberkati. Katakan amin. Amin. Kalau engkau mau dibatasi, Tuhan kata jangan takut. Memang kamu tidak boleh pakai hak dunia ini, tapi aku menyertai kamu. Dan kalau aku menyertai kamu, aku memberkati kamu. Amin. Kuasa Tuhan nanti sanggup membuat kita, wah iya, saya mesti beda. Nanti caranya saya nggak tahu, tapi Tuhan punya 1001 macam cara. Luar biasa. Ini yang pertama. Lalu bagaimana proses pemisahan yang berikut supaya terjadi pemisahan? Saudara baca ayat 12 terus sampai yang ke-21, 12 sampai 21. Mari kita bacakan bergantian ya. Saya ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin, dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemalah ia di lembah Gerar,
dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Iya, sudah melihat bagaimana kita mengalami perpisahan dengan cara menabur. Itu gara-garanya. Ya. Dan Ishak dikatakan sebagai menabur. Tadi katakan Tuhan berkata, kamu tinggal sebagai orang asing, aku menyertai, aku memberkati. Dan berkat Tuhan berapa kali? Tadi 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen? 10.000%. Wih. Amin. Anda percaya dalam Tuhan ada perkara yang luar biasa. Matematiknya Tuhan itu enggak pernah kita pikirkan. Tidak deret tambah. Tambah satu, tambah satu, tambah satu. Tuhan kata 100 kali. Bukan main. Ya, kita untung 30% aja, wah besar. Ini kata Tuhan 100 kali. Nabur dikatakan. Karena itu Ishak dikatakan sungguh menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Waduh, ini yang semua berkata amin gitu ya. Kalau bisa. Nah kalau bisa kalau mau mengikuti seperti Bapak Ishak. Ya, apa? Jadi orang asing. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi risikonya ada. Apa? Dicemburui. Ini risiko. Lihat, siapa saja. Jangankan orang luar. Di dalam keluargamu sendiri. Saudaramu sendiri. Bisa cemburu enggak? Bisa. Jangan jauh-jauh. Saudara kandungmu sendiri loh. Kalau melihat engkau lebih hebat, cemburu. Buktinya Musa juga begitu. Musa dipakai Tuhan, dicemburi oleh siapa? Taciknya Miriam cemburu. Kakaknya Harun cemburu. Saudara kemenakannya Korah cemburu. Jadi begitu juga. Ini penyakit cemburu, ini penyakit banyak orang. Ya, ini penyakit yang bahaya. Sekarang penyakit yang bahaya di dunia ini mulai merebak. Ebola. Jangan sampai ke Indonesia. Ini sudah banyak yang mati. Dokter-dokter yang nangani mati juga. Ini epidemi yang paling hebat selama ini. Kalau SARS, penyakit nafas itu masih gampang. Ini Ebola, waduh, negara begitu tahu warganya satu kena Ebola, waduh gemeter semua. Saya berkata inilah zaman akhir ini. Dulu nggak ada loh Ebola ini macam Ebola, ya, demam berdarah itu. Dokter Singapura aja dulu nggak ngerti kok demam berdarah. Kalau demam malaria tahu. Tapi demam berdarah nggak tahu dokter Singapura. Yang tahu siapa? Permulaan. Ya di Semarang ini. Dokter yang menemukan, iya dokter di Semarang yang menemukan obatnya.
Karena penyakit khusus Indonesia. Tapi diekspor. Betul? Nyamuknya itu bisa pindah. Ya, karena mungkin ada jentik nyamuk di tangan kita terus dibawa ke Singapura, di sana jadilah merebak, betul? Atau orang kena DB di Indonesia pergi ke Singapura, di sana ada nyamuk gigit, lah kena itu. Ya, lalu dia terbang gigit orang lain, kena orang lain. Wah, dunia ini memang penuh dengan malapetaka. Ya, saudara lihat, akibat menuai hasil penaburan yang diberkati, dicemburui. Jadi jangan heran kalau saudara itu mengalami kecemburuan dari orang lain. Ya, tapi cemburu itu pekerjaan roh, roh cemburu, kata Tuhan. Tuhan kasih kita roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kadang-kadang roh cemburu itu biasanya laki atau perempuan lebih kuat. Perempuan. Betul? Itu roh. Karena itu hati-hati. Makanya iblis itu sering pakai melalui perempuan. Dulu iblis menjatuhkan manusia pertama lewat siapa? Hawa. Karena itu saya harap wanita-wanita bacalah Alkitab. Karena ini benteng, saudara. Saya melihat wanita-wanita yang suka baca Alkitab, gak gampang dipengaruhi oleh roh cemburu. Ya, cemburu wanita itu tinggi sekali. Ya, apalagi suaminya kalau didekati orang lain. Waduh, betul gak? Wah. Jangankan begitu, kalau orang lain aja pakai pakaian merah misalnya, lalu sepatunya juga merah, lalu tasnya juga merah, lalu saudara yang nggak punya tas merah itu, sok merah kabeh. Ya biarkan toh dia pakai merah semua. Kok Anda cemburu? Tapi ini penyakit. Nggak mau kalah. Nah, saudara, tapi roh cemburu ini apa? Memisahkan. Walaupun sahabat, Alkitab sudah menulis, hati-hati dengan roh cemburu. Siapa yang kena roh cemburu? Raja Saul. Cemburu sama siapa? Mantunya sendiri. Loh, kalau saya punya mantu lebih hebat khotbahnya dari saya, wah, saya lebih enak, duduk aja di bawah. Saya dengarkan mantu saya. Saya akan bahagia. Saya banyak nulis saja. Tapi ini Saul melihat mantunya hebat, dipuji orang, cemburu, mau membunuh. Ini fakta loh. Kenapa sih? Hatinya sempit. Hati Raja Saul ini sempit, tidak lapang. Nah ini penyakit kalau hati sempit itu, pisah persahabatan. Kenapa? Cemburu. Ya. Tapi itulah jalan Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dicemburui supaya saudara itu didesak. Untuk apa? Untuk pergi, untuk pisah. Jadi memang kadang-kadang Tuhan izinkan roh cemburu ini. Supaya apa? Supaya terjadi perpisahan. Dan Ishak diusir sama Raja Abimelek. Kamu pergi, kamu kok jadi lebih kuat dari kami. Wah, kamu kan penumpang. Lihat, semua masalah di dunia ini disebabkan oleh karena apa? Cemburu. Lihat aja, pulau-pulau yang kecil di dunia ini rebutan, betul?
negara yang gede yang ngerebut. Kenapa sih? Wah itu duit. Semua cemburu. Kalau sudah bilang duit itu, waduh, sudah akar masalah. Ya toh, lihat pulau-pulau sekarang ini yang jadi pertentangan. China, Filipina, Vietnam, Indonesia dengan Malaysia, dan terus ya sudah lihat, ya pulaunya kecil lah sekali, ya tapi jadi masalah besar dunia. Kenapa? Roh cemburu. Juga dalam kalau kita mulai diberkati, cemburu orang lain. Saudara cemburu. Kadang-kadang sampai ingin nyelidiki, gitu. Dulu saya pikir, wah anggota saya ini baik, ya saudaraku, untuk menolong. Tapi masuk rumah kami, sampai masuk kamar-kamar, melihat opo isinya ini. Aduh, sampai begitu. Ya, jadi saudara melihat, wah, manusia itu kalau sudah kena roh cemburu, luar biasa. Tapi Allah izinkan supaya apa? Supaya terjadi perpisahan. Ishak dicemburi supaya apa? Supaya terjadi perpisahan. Ya. Dan tadi kita membaca, saudara, proses pemisahan itu melalui kebutuhan air. Ya. Sebab air itu kehidupan. Air itu kehidupan. Kalau sudah bicara ini kehidupan, waduh, sudah berkelahi habis-habisan. Ya. Saudara, nah, kita melihat oleh karena dulu Abraham juga dicemburui, maka sumur-sumur Abraham itu ditutup oleh orang Filistin dengan tanah ditimbun. Sengaja. Ini sudah gali. Ingat ya, di Palestina itu kalau gali sumur, itu bukan seperti di Indonesia. Coba kalau di Semarang gali sumur 2 meter, keluar air enggak? Keluar. 3 meter, 4 meter sudah keluar air. Kalau di Palestina, orang menggali dalam 70 meter, baru keluar air. Tapi airnya bening sekali. Tapi dalam, wah, karena itu kadang-kadang sumur yang disebut sumur buta itu, kadang-kadang dibuat untuk penjara. Jadi orang kadang-kadang dimasuk ke sumur, blok. Yusuf pernah masuk sumur, waduh dia nangis. Ya, karena sumurnya dalam. Ya. Dan di sini apa yang dulu digali oleh Bapak Abraham ditumpat, ditutup. Tapi oleh Ishak itu digali ulang. Apa artinya? Ini artinya begini, setan itu memakai manusia untuk menutup, yaitu perkataan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan saudara. Dengan apa? Dengan munculnya orang-orang yang memberi ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah. Oh, enggak begitu. Tuhan berkata begini. Makanya sekarang banyak orang-orang pandai itu berkata, firman Tuhan itu sebagian perkataan Allah, sebagian ciptaan orang, bukan firman Allah. Nah ini kan nutupi kebenaran. Ya, kalau Tuhan kata pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, oh enggak begitu. Bumi ini melalui proses. Jadi ada gempa di dalam alam semesta ini. Lalu kumpullah partikel-partikel dan sebagainya. Lalu begini begitu. Lalu Tuhan kalau renovasi hari pertama, hari kedua jadilah terang. Hari kedua
Itu Tuhan kata pagi petang, jelas toh. Pagi petang hari pertama. Kata mereka bukan 1 hari. Itu berjuta-juta tahun. Jadi manusia itu dulu jutaan tahun. Tidak seperti yang kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, usia Adam dan Hawa itu 6.000 tahun lalu. Titik. Tapi kita ditutup dengan ilmu pengetahuan manusia. Nah, kebenaran-kebenaran ini mesti kita gali ulang. Kenapa? Karena ada berkat luar biasa. Firman Allah itu kehidupan. Hal-hal yang kita katakan, masa cuma begitu tok kita bisa. Yes, kalau Tuhan kata bisa, pasti bisa. Jangan sudah membatasi kuasa Allah. Allah mampu melakukan. Allah dahsyat. Kalau kita mau percaya, gali. Gali sampai ayat 22. Dia ngalami pertengkaran. Tadi katakan esek. Esek itu dia perbantan, strife. Lalu digali lagi, ditutup lagi. Sitna artinya oposisi. Wah, ya jadi ada terus pertentangan, tuduhan. Nah, perhatikan. Iblis suka nuduh-nuduh saudara, kamu itu dosa. Masa dengan ngaku dosa lalu habis? Kok enak jadi orang Kristen? Kok enak ya jadi orang Kristen? Dosa yang lama dihapus oleh Tuhan. Nah, enggak bisa katanya. Saudara mesti percaya, kalau Tuhan ngomong, kalau kamu mengaku, membuka diri, aku ampuni. Amin. Karena itu mari kita suka mengaku. Kalau salah cepat mengaku, supaya jangan sesek. Ya, pikiranmu jangan cepat. Ayat 22. Baca. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Oh, Bapak Ishak ini luar biasa. Kalau bertengkar, dia tidak bertengkar, terus dia minggir. Artinya apa? Mengalah. Orang Kristen mesti belajar suka apa? Mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi mengalah berarti aku kalah tapi dibantu Tuhan yang lebih hebat sehingga aku akan mendapat yang jauh lebih baik lagi. Katakan amin. Dan betul, dia mendapat sumur satu ditutup lagi. Sudah gali dapat air, ditutup lagi. Dia pindah lagi, lalu gali lagi. Lalu sumur terakhir ini dinamai Rehobot. Artinya lapang. Sekarang aku mendapat kelonggaran. Artinya apa? Hatinya menjadi lega. Kata Tuhan, marilah datang kepadaku, kamu sekalian yang berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Hatimu kalau lega itu enak nggak sih? Enak. Ya, saya tangani ada orang yang terus takut. Terus saya berkata, ayo toh, mesti ada apa-apa yang kamu sembunyikan. Nah, beberapa hari ini dia mengakui lega. Walaupun menghadapi tetap ada masalahnya karena ada kesalahan, tapi lega. Sehingga dia bisa tidur. Dulunya nggak bisa tidur. Anggota di sini dulu ada seminggu nggak bisa tidur. Seminggu. Ya. Karena dia sembunyikan. Saya datangi rumahnya. Lalu saya berkata pada suaminya, suami, kalau istrimu salah, mau nggak ngampuni? Ya mau dong istri saya. Benar ya?
Benar. Ini saya saksinya loh. Iya. Diakui. Kaget suaminya. Loh, segitu utangnya. Iya. Loh, jangan marah sih. Tadi mau nanggung. Iya. Cicil lah, saya bilang. Begitu saya doakan selesai. Seminggu yang tidak bisa tidur, saya pulang langsung tidur sehari. Bayar utang. Lalu sehat kembali. Sekarang masih hidup di tengah-tengah kita ini. Luar biasa. Tuhan itu memberi apa? Kelegaan. Mau lega? Datang pada Tuhan. Dan kau akan berkata, aku bernyanyi bahagia. Yuk kita nyanyikan nyanyian ini. Ya, kalau saudara betul-betul mau membereskan hidupmu, nanti saudara bisa menyanyi seperti hari ini kita menyanyi. Aku bernyanyi bahagia. Aku tidak lagi mengalami stres, depresi, karena Tuhan penolong saya. Ayo, buka-bukaan sama Tuhan. Akuilah kesalahanmu, maka engkau pasti nanti akan mengalami Rehobot, sukacita yang luar biasa. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdiri. Yang memerdekakan, bukan nyanyian ini, tapi firman Tuhan yang tadi sudah dengar itu yang memerdekakan. Lihat kanan kirimu, mukanya sudah bahagia apa belum? Kalau belum berarti tadi belum dimerdekakan. Kalau merdeka, mari kita bersama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Angkat tanganmu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji
Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau melepas kami. Engkau menjanjikan kami penyertaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Dan Kau berjanji memberkati kami. Memberkati kami dengan limpah. Dan biar kami Tuhan makin tahu bahwa dengan itu kami akan Tuhan berpisah dari gaya hidup orang dunia. Kami tahu ada kelonggaran, ada kelapangan, ada sukacita, ada sukacita yang besar. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami proses awal kelaparan, penderitaan. Biar mereka tahu kalau mereka justru melalui penderitaan ini, mereka mau merendahkan diri. Ada jalan Tuhan yang luar biasa. Kami perlu mendekatkan diri kepadamu dalam kesukaran kami. Di situ kami melihat tangan-Mu yang luar biasa menyertai kami. Haleluya. Dan kami akan menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang memerdekakan kami, melepaskan kami. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita, sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian tadi, Yesus perkasa, batu karang kita yang teguh. Hadapan Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan ini. Engkau kami hidup, kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami memberikan korban bagi Tuhan, karena kami tahu sumber berkat kami adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang pertama kali kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kalau ada yang baru pertama kali hadir, kami ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, bisa mengangkat tangannya kalau ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Dan kami juga tetap menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap minggu bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan melihat info sepekan melalui LCD. Dan untuk renungan harian, Suara Alfa Omega edisi September 2014 telah terbit. Bapak Ibu bisa mengambilnya di pintu-pintu keluar. Minggu depan kita akan memberikan persepuluhan kita buat Tuhan. Jadi dalam minggu-minggu ini kita berdoa supaya benar-benar apa yang menjadi bagiannya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Dan kita memberikan dengan kerelaan, dengan sukacita bagi Tuhan. Shalom keluarga Alfa Omega, apa kabar? Pastinya tetap luar biasa. Bersama saya Wahyu, berikut beberapa informasi sepekan ke depan yang menarik untuk kita simak. Camp Pembinaan Wanita Bijak Single kembali diadakan pada tanggal 24-26 Oktober di Wisma Kana Kaliurang, Yogyakarta. Bagi Anda wanita single yang rindu untuk menerima berkat Tuhan, segera daftarkan diri Anda. Informasi selengkapnya ada di dalam Warta Gereja. 听众朋友们，大家平安。我们走的马路应有桥梁，才能走得顺畅。我们人生的路也应有爱的桥梁，才能达到目的地。因此，我们华语聚会定于公元2014年9月11日，时间是下午5时30分，地点是嘎加马的阿法奥美卡教会。有10岁的女传道蔡佳颖女士要为我们演讲上帝的爱，题目是爱的桥梁，敬请大家踊跃参加，使我们能达到生命的目的地。 Hadirilah ibadah Mandarin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada hari Kamis 11 September pukul 5:30 sore di GBT Kristus Alfa Omega Gajah Mada, lantai 6. Dilayani oleh Evangelis Megawati Yisrael MTH dari Surabaya dengan tema Jembatan Kasih. Pencet pasta gigi, itu bisa jadi masalah besar. Ada 1-2 ayat yang disalahpahami oleh hamba Tuhan, seolah-olah Tuhan nomor 1 dan keluarga nomor 2. Itu tidak ada ayatnya. Dapat dipesan DVD-nya di toko buku Alfa Omega, Lokakarya, Seminar, dan KKR Pastor Conference dengan tema-tema berikut ini: keluarga ilahi, pendidikan anak dalam keluarga, pola ilahi hubungan suami istri, pelayanan dan keluarga, perceraian dan pernikahan ulang, seks yang menyimpang, dilema-dilema dalam keluarga, serta menjadi wanita yang inspiratif. Kegerakan yang disebut Kingdom Business Community lahir dari hati Bapa yang menginginkan supaya terjadi keselamatan yang total bagi para pengusaha. Kita tahu bahwa Tuhan berkata alangkah sukarnya bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Oleh karena itu, Kingdom Business Community adalah tempat di mana membantu gereja supaya para pengusaha itu bisa mempunyai kingdom business minded. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kerajaan Allah. Camp Sukses Sejati akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 sampai 7 September 2014 di Pondok Remaja Salib Putih Kopeng, Salatiga. Info dan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat KBC. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Agustus 2014 atau jika kuota sudah terpenuhi. Tempat terbatas. Tuhan baik, melindungi saya dari kecelakaan, walau tulang kanan
saya mengalami patah. Hari Selasa tanggal 8 Juli yang lalu ketika saya berangkat ke kantor, dibonceng teman sampai di Krapyak, ada truk remnya blong bermuatan aqua botol 1,5 liter menabrak tiang traffic light. Aquanya jatuh menimpa kami. Tuhan sediakan mobil pickup untuk menyangga truk tersebut, sehingga hanya muatannya aja yang jatuh menimpa kami berdua. Walau tulang lengan kanan patah, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyelamatkan saya, dan saya tidak mengalami sesuatu yang fatal. Pada waktu itu Tuhan mengingatkan saya untuk saya menghubungi ketua PKS saya untuk minta dukungan doa, dan saya melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit sebentar ketua PKS saya beserta teman-teman Komsel kami datang dan membantu dalam segala hal termasuk dukungan doa. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum berkomsel. Kami berharap Bapak Ibu bisa berkomsel untuk mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan untuk pertumbuhan iman bagi kita semua. Anda tahu kenapa Anda menjadi target operasi kami? Enggak. Dalam catatan kami, Anda tercatat Anda adalah pemain judi. Apa perlu dibuka lagi catatannya? Kalau Anda pernah menusuk seseorang? Iya. Berarti benar Anda menusuk orang? Iya. Anda bermain-main juga dengan narkoba? Jawab. Iya, Pak. Pemakai atau pengedar? Pemakai sama pengedar, Pak. Itu dulu. Setelah ikut TMC, semuanya diubahkan oleh Tuhan. 1, 2, 3, yes. Tabernacle Men's Camp adalah sebuah camp khusus para pria. Banyak sekali berkat yang akan Anda dapatkan, perubahan-perubahan hidup yang akan Anda alami, dan temukan rahasia-rahasia menjadi seorang pria sejati di dalam Kristus yang dibanggakan oleh istri dan anak-anak. Sangat direkomendasikan untuk semua pria. Segera daftarkan diri Anda dan rasakan karya Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Hadirilah ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5:30 sore. Saat ini Bapak Gembala akan membahas seri Surat Yudas mengenai bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan iman. Mari hadir dan dapatkan berkat yang sangat spesial. Demikianlah Alfa Omega News minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lengkap lainnya, Anda dapat membacanya dalam Warta Gereja. Tetaplah tinggal dan pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagi kita. Tuhan memberkati. Ya, saya harap sungguh gunakan waktu dengan baik. Ya, karena hari-hari kita ini sangat jahat. Saya nggak tahu loh, ya, saudara, saya selalu memperingatkan, jaga, berdoa, berjaga. Itu kata Tuhan. Jadi kalau timingnya datang, cek, terjadi rapture, saudara nggak rapture, aduh, Anda mesti mengalami masa kesukaran selama 7 tahun yang luar biasa sukar, kata Tuhan, amat sukar. Dan ini waktu sudah dekat sekali, dekat sekali. Mari kita mau berdiri. Bapa di sorga, sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara kami Richard, Sivanya. Engkau buka jalan bagi pekerjaannya. Ibu Elita dan pemulihan keluarganya Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa bagi mereka sakit, Ibu Yesika, Nyonya Ibu Warsono, Ibu Basuki, tulang belakangnya. Tuhan, nama-nama ini kami bawa di hadapan Engkau. Engkau tolong Tuhan. Jamah.
Dan sebelum kami pulang, kami tadakan tangan kami. Pulanglah saudara dengan berkat, anugerah, sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang balik. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom. Shalom, shalom, damai aman. Shalom, shalom, damai aman. Sekarang selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Dengan atas nama Bapa dan Roh Selamat pulang, Tuhan memberkati. Berikan hidupku, beri pengharapan baru. Ku bersujud, izinkan ku berserah.